mengembangkan maggot ya. Ya. Dari tahun kapan itu Pak? Dari tahun 2020. 2020 pas Ya. COVID ya. Ya, karena waktu itu Agustus tahun 2020. Nah itu apa? Idenya dari mana itu kata? Idenya itu tadi karena mungkin pandemi yang berkepanjangan, Iya, kita udah. juga Udah 6 bulanan itu ya. dituntut oleh pemerintah untuk gimana agar kreatif sebagai penyuluh masyarakat tentang kesehatan lingkungan. Makanya kami mengembangkan ini. Ternyata sampah organik ini masih banyak yang belum peduli. Iya. Nah, kemudian kami beserta Kepala Desa Jati Indah berkreasi kira-kira apa sih yang ngambil dari lingkungan yang tidak berguna bisa membuat nilai tambah. Salah satunya maggot. Ini gimana ya, sampah rumah tangga bisa kita olah, bisa menghasilkan uang, walaupun secara tidak langsung kita kasih makan ikan dan unggas, yang secara langsung kita juga bisa jual maggot. Nah, itu dari mana itu? Tahunya Pak memang ada penyuluhan dulu, misalnya dari pemerintah atau tahu maggot? Waktu itu pilar keempat kami itu tidak punya bahan. Pilar keempat STBM. Apa? Kami buka-buka YouTube. Bahkan waktu itu buka YouTube aja saya belum bisa. Jadi ponakan saya yang buka, coba carikan apa sih lah, kebetulan itu. Kemudian saya ikuti dari cara mancing di alam sampai ya Pak Kepala Desa sempat ketawa, apaan itu Mas? Itu lagi memancing, mancing apa? Mancing lalat BSF yang bisa untuk maggot. Jadi waktu itu cuma dapat beberapa klaster, kemudian secara telaten kita besarkan. Jadi ini apa mulainya maggotnya apa maggot? Lalatnya nangkep di alam ini? Nangkep di alam, mancing di alam. Jadi pertama dapat itu kalau nggak salah 8 klaster. 8 klaster itu 8 dombol telur itu. Oh, telurnya dapat, bukan lalatnya? Bukan, kita kering, kita gitu. tetesin. Itu nyarinya di mana waktu itu? Di kebun itu 5 titik di lalat BSF itu di tempat pembuangan sampah iya. Oh, atau buah 8 apa klaster ini Bapak? Iya, gelompol. Iya, gelompol telur itu ya. Iya. Oh, dari telurnya itu yang baru di ini. Iya. Kemudian kita telaten, besok mancing lagi, ini besar mancing lagi terus, jadi sampai beberapa kotak. Nah itulah dari situ asal mulainya. Iya. Jadi belajar sendiri nih. Belajar sendiri. Makanya suka duka. Itu sendiri atau ada kelompok? Waktu itu masih sendiri. Oh, masih sendiri di. Jadi 1 tahun itu nggak dapat apa-apa, tetapi hampir putus asa. Tetapi kalau nggak kita terusin gimana? Ya, ini semangat. Iya. Sekarang kan udah ada komunitas budidaya nih. Iya. Udah banyak yang ikut ya? Udah banyak. Udah. Ini bahkan ke Kalianda sudah ada Talang Jawa, Jati Baru, Serikaton, Jati Indah. Udah pada belajar ya? Sudah punya kandang masing-masing. Iya, ya itu udah belajar dengan power situ. Iya. Makanya sampai sekarang begitu susahnya sudah saya untuk saya sendiri, begitu sekarang orang mau belajar tidak ada yang saya rahasiakan. Iya. Artinya satu kepuasan juga Pak ya? Iya. Apa yang kita rintis bisa bermanfaat orang Jangan lain. sampai rekan-rekan yang mau belajar mengalami kendala-kendala seperti saya. Informasinya udah dapat prestasi juga Pak? Alhamdulillah. Apa itu Pak? Ya, sebagai natural leader juara 2 Di nasional? nasional. Wah, ini nasional ini. Iya. Udah tokoh nasional. Termasuk Pak Kepala Desa bareng itu pemaparannya di Iya. kabupaten. Gara-gara lalat lah itu ya? Gara-gara maggot ya? Ya, gara-gara sampah, Gara-gara sampah Pak? gara-gara WC, gara-gara sampah. Itu. Iya. Ya, alhamdulillah sebenarnya perhatian pemerintah ini ada, tetap ada perhatian pemerintah. Artinya kan kalau kita mau jalan itu ada gitu Pak ya? Ada. Nah, itu yang kunci Iya. yang penting bagi siapapun yang punya kemauan, maka ya hasil itu akan mengikuti lah. Iya. Bahwa hasil itu tidak mengkhianati proses lah bahasa anak-anak gaul. Karena waktu itu pedoman saya seperti di pintu itu Pak, dijajal daripada kakian mikir rezeki urusan Gusti. Oh iya, amin. Yang penting kita kerja, Ya. wilayah kita kerja, masalah rezeki wilayah Gusti Allah. Iya. Ya, kita Alhamdulillah usaha, sekarang hasil. sudah bisa Ya, menghasilkan. pokoknya kalau kita udah usaha mesti hasil nggak ada kan gitu Pak ya? Iya. Iya, Allah juga Maha Pengasih. Oke, kita nanti kan coba lihat
proses ininya Pak, apa maggot ini? Iya. Pak Kepala Desa ini, Iya, Pak Indi bener. Irwanto. Beliau ini udah jadi tokoh nasional juga karena kemarin apa prestasinya Pak? Alhamdulillah, awalnya prestasinya adalah STBM di pilar pertama tentang bidang WC. Artinya masyarakat di desa kami jangan sampai tidak punya WC. Artinya jangan sampai WC-nya WC cemplung. Nah, kesadaran untuk buang kotoran ini ya harapannya adalah di tempat yang benar, yaitu WC. Nah, dari situlah saya bersama dengan rekan-rekan menyadarkan masyarakat dan juga berbuat untuk menyediakan WC-WC tersebut. Nah, sehingga itulah pilar pertama daripada STBM. Tim turun ke sini, kemudian saya disiapkan untuk ikut serta dalam pengajuan itu dan alhamdulillah akhirnya bersaing. Tapi di samping ini Pak Kades ini juga apa mendorong lahirnya natural leader tadi tingkat nasional juga ya Pak Warsito betul, ya. Betul. Itu tentang tentang sampah melalui lalat lalat itu tadi, lalat apa namanya, lalat ya, tentang untuk pembuatan maggot BSF itu tadi. Itu seperti Tentara itu. hitam. Iya. Gimana itu Pak awalnya itu Pak Warsito ini? Nah, awalnya kan begini Pak, artinya karena saya kan dengan Pak Warsito ini yang itu tadi, artinya pemerintah yang STBM pilar 1 sampai 5 itu ya. Kemudian yang pilar keempat itu adalah pemanfaatan limbah sampah atau yang ada di tengah masyarakat. Nah, jadi dari situ apa? Nah, ternyata Om Sito yang punya apa namanya beride supaya artinya menciptakan sampah-sampah yang ada di tengah masyarakat, dalam hal ini adalah makanan bekas-bekas makanan rumah tangga itu dimanfaatkan. Nah, artinya pada saat pertama kali dia pengen menciptakan maggot, saya sendiri bertanya, maggot itu apa? Itu kan gitu jujur. Nah, setelah dia mencoba mencari lalatnya, kebetulan saya juga berkunjung ke situ, saya ngelihat langsung bagaimana beliau mencari bibit maggot, bibit lalatnya. Kemudian disitulah saya akhirnya sebagai kepala desa melihat rakyatnya berjuang yang gigih untuk mengentaskan supaya sampah-sampah yang itu tadi bisa terurai, maka selaku pemerintah desa sangat menyupport beliau. Ya, artinya mensupport dalam hal ini adalah ayo semangat bahwa bahkan dari awal sekali Pak ya? Dari nol. Saya sendiri saya tahu Pak. Jadi beliau waktu membuat kerangkanya sampai dia memasang ke kebun-kebun di belakang rumah beliau, cari lalatnya, itu pun saya tahu. Nah, artinya tidak ada yang tahu selain saya. Nah, dari situlah saya tahu persis. Nah, sehingga sampai sekarang akhirnya sudah berjalan hampir 3 tahun ini. Alhamdulillah, yang kita lihat di belakang saya ini adalah lalatnya. Ini adalah salah satu hasil upaya beliau. Seperti itu. Artinya kemauan itu ada jalan. Harus ada jalan. Ada jalan. Ada hasil gitu. Iya. Itu tadi Pak, apa ya? Pada saat pertama tahun 2020 awal itu kan munculnya COVID-19. Sehingga jangan sampai artinya dampak COVID-19 ekonomi hancur. Nah, dari situlah saya dengan beliau bagaimana sih supaya bisa memunculkan adanya upaya-upaya itu sehingga ekonomi jangan sampai macet. Nah, dengan cara ini itu seperti itu. Selamat ini. Iya. Walaupun usaha kita pasti ada jalan. Nah, ini juga alhamdulillah Pak, artinya selama saya melihat, memantau, mendapat laporan, saya lihat langsung maggotnya beliau ini menjadi salah satu acuan khususnya di Lampung. Nah, belajar ke sini artinya salah satu contoh pengusaha-pengusaha ayam petelur, khususnya ayam petelur, itu ayam potong yang bagaimana supaya kotoran yang tadinya kan bahasanya kotoran ayam itu kan baunya luar biasa. Nah, dengan adanya maggot mengurai kotoran ayam tadi itu, akhirnya yang punya ternak ayam di lingkungan tidak terganggu dengan adanya limbah lalat, adanya limbah bau, karena kan ini dapat adanya bantuan mesin apa tadi? Ya, ini bubur ngelola sampah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih banyak artinya dengan beliau. Tapi memang kami saat ini insya Allah juga berharap ada bantuan lain, yaitu
untuk pengangkutan sampah, Oh, Pak. Karena saya ngelihat sendiri, Pak, ya, artinya Om Sito dan timnya ngambilin sampah itu pakai motor pagi itu. Nah, jadi kendala kami di situ, kendala itu tidak jadi masalah bagi kami, tapi kami tetap kreasi. Lebih baik ya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Sama-sama, mudah-mudahan Sukses sukses. Amin, amin. Iya. Siap itu ini. Black soldier fly. Itu, Mas. Ya, ini telurnya nih. Tentara hitam. Iya, ini lalat tentara hitam. Keren amat jenenge yo. Keren. Apa ciri-cirinya, Pak? Coba, Pak. Bujel. Oh, bujel. Ini betina nih, betina. Ya. Cirinya apa tadi? Ini lebih lancip. Oh, lancip. Ya. Karena dia kalau bertelur masuk ke sini. Oh, pantatnya dari lusuk gitu ya. Betina. Ciri-cirinya apa tadi? Ini pantatnya ini lebih lancip ini karena dia waktu bertelur dia akan di sela-sela ini, masuk ke sela-sela ini. Oh, begitu. Gitu. Nah, makanya telurnya ini dia Buahnya aja. ya buahin aja. Setelah buahin dia mati. Seperti ini jantan. Umurnya kira-kira berapa hari, Mas? Kalau lalat ini? Seminggu. Cuma 1 minggu Iya, ya? 1 minggu. Oh, gitu. Proses dari pompong jadi lalat itu cuma seminggu. Bukan dari lalat sampai dia bertelur ini cuma 1 minggu. Oh, habis itu Dia mati. Lalat sebagai lalat. jadi pengembangannya dari Dari telur ini nanti ditetasin. kecil, Mas ya. Ya, ini ya nih. Nah, ini telurnya nih. Ini telurnya nih. Tetesin terus. Ditetasin, setelah menetas 3 hari setelah menetas dia dipindah ke tempat pembesaran. Udah dikasih makan. Ya, disitulah sampah organik dihancurkan. Jadi bubur tadi. Ya. Semua sampah organik masuk ke tempat pembesaran itu. Rakus. Rakusnya dia di saat pembesaran itu. Yang sisa lalat, Pak. Nah, itu sisa lalat yang sudah mati, dia bisa untuk makan ternak juga. Oh, iya. Ayam, lele, contohnya seperti itu, Pak. Nah, itu lalat yang sudah mati. Ini lalat sudah mati. Iya. Untuk Masih bisa untuk makan ternak. Lele, entop, ayam. begitu. Dagingnya juga dijual ini ya. Iya. Kalau pas lagi kumpul. Telur tadi nanti kita panen. Panen, setelah dipanen kita taruh di atas tisu yang sudah ada medianya. Di atas tisu seperti ini, dalam bak ember seperti ini, tapi yang sudah ada medianya. Ini seperti ini contohnya nih. Ini telur ini tadi yang sudah dipanen, taruh sini. Ya, setelah 3 hari dia menetas, sudah jadi baby maggot. Nah, iya. Di bawahnya ini sudah disediain makanan, jadi begitu dia menetas sudah ada makanan. Ini kalau dijual 75.000 Iya. Segini. Iya. sekilo. Ini yang baru ini, Pak. Ini 20 gram. Oh, 20 gram. Ini yang baru menetas. Nah, ini yang sudah Ini udah agak besar ini. sudah agak besar. Gram ini, Pak. Gram 3.500. Iya, Per gram 3.500. 3.500. Ini usia 3 hari ya? Ini usia sekitar 5 hari, 6 hari ya. Kurang lebih 1 minggu lah. Ini yang rakus-rakusnya ya? Belum, nanti dewasanya. Nah, yang dewasa di sana. Heeh. Merinding juga ngeliatnya. Iya, kalau yang nggak biasa merinding. Memang kalau yang udah biasa ini cuan. 1 minggu ngambil 3 kali. Sekali ngambil rata-rata 100 gram. Kita ambil 100 gram. Iya, rata-rata 100 sampai 150. Telurnya. 1 bulan 400 gram. Kali 3,5. 400 gram 1 bulan. Itu kita buat ke bawah. Di magotnya Maggot yang besar 6.000, Pak. Oh, yang putih-putih itu Yang sudah dewasa, yang Iya, siap iya. untuk pakan ternak. 6.000 ya. 6.000 per kilo. Ya, Mas Dwi apa lengkapnya? Dwi Surahman. Dwi Surahman ya. Beliau ini adalah
pembudidaya maggot di Desa Jati Indah ya, Iya Pak. Tanjung Bintang. Iya. Tadi kita sudah melihat bagaimana kandang lalat hitamnya BSF, kemudian telurnya, dan telur kemudian ditetaskan. Nah ini proses selanjutnya, inilah bentuk maggot ya. Maggot, iya maggot dewasa. Maggot dewasanya. Dan ini gimana nih Mas Dwi nih? Gimana nih? Ini maggot-maggot yang tadi yang sudah menetas tadi Pak. Kita taruh sini. Ini disinilah tempat penghancur sampah Pak. Oh ini mesin Di sini ini mesin penghancur sampah ya. mesin penghancur sampah. penghabis ya. Iya penghabis sampah. Ini contohnya Kalau ini. penghancur sampah bubur tadi mesin ada ya. Iya, ini penghabis sampah Pak. Ini sisa-sisa dari limbah resto. Ini tulang-tulang ayam, tinggal tulang. Ini langsung nggak diproses lagi ya selain Enggak, pembuburan? Pak. Kalau yang sudah dewasa seperti ini, dia mau dikasih makan apa aja, dia udah habis Pak. Nggak perlu Lahap. fermentasi segala ya? Nggak perlu Pak. Ini udah lahap. Cuman yang lebih bagus emang difermentasi. Oh, begitu. Cuman karena kita di sini kekurangan makanan, ya. Kalau Jadi lebih baru difermentasi ya, ya. fermentasi. Ini Tapi nggak mengurangi apa ya? Nggak mengurangi kelahapan dan cepat besarnya ya fermentasi itu. enggak Pak. Sama aja Pak. Cuman sebenarnya kalau yang lebih bagus emang difermentasi dia. Betul. Setelah dibubur ya. Iya. Setelah sampah dibubur difermentasi ya. Itu berapa hari fermentasi dulu? Fermentasi itu tergantung Pak, semakin lama semakin bagus Pak. Cuman Ini kita- biasanya berapa, kan yang dari telur ke netas itu kan seminggu tadi ya udah. Iya. Kalau dari yang seminggu tadi jadi besar siap panen ini Ini siap panennya itu Berapa 14 hari Pak. 14 hari ya? 14 hari Itu dari maggot netes dewasa. tadi apa setelah? Dari netes Pak. Dari netes. Dari netes kan 3 hari Pak, seminggu Iya. ya, seminggu. 3 hari sampai 1 minggu. Setelah 1 minggu dipindah ke tempat pembesaran Pembesaran seperti ini, ini. Ini 2 minggu Pak. Oh, 2 minggu di panen pembesarannya. ya, 2 minggu panen. Nah, Ini panen. penjualannya kemana nih? Kalau penjualan kita ke peternak-peternak lele, peternak ayam, Ikan ya? ayam, Ayam. ayam, entok gitu. Ini nggak diproses lagi, langsung hidup-hidup ini ya diberikan itu atau? Iya, sementara ini kita langsung maggot fresh seperti Fresh ini, ya, ya. fresh. Karena kita juga ketersediaan alat. Ini yang nggak sempat jual keluar ya. orang yang datang sini ya? Kita pemasaran terjauh sampai tulang bawang Pak. Oh gitu. Iya, tulang bawang. Berapa kilo itu ngambil? Kalau tulang bawang itu kita bukan maggot freshnya, Oh, kita telur-telur. telurnya, Oh, ya, telurnya. telurnya. Kalau telur tadi berapa per gram ya? Ya per gram, Per Pak. gram berapa? 3.500. Kalau yang maggot ini udah Ini udah 6.000 Pak. 6.000 ya? 6.000 per kilo. Per kilo. Ya. Kalau per kilo kalau yang Kalau perbandingan kan peternak ikan itu 1 kilo ini 1 kilo Maggot. pur Oh ya, pur ayam. jadi itu kan bisa dapat 2 kilo ini. Oh iya iya iya, Perbandingannya, Pak. iya, iya. 2 kilo. Dia bisa Bisa mengurangi kos biaya. ya, bisa mengurangi kos. Dan proteinnya tinggi ya. Proteinnya tinggi Pak. Dan kalau tidak salah ini ada apa istilahnya zat yang mempertinggi imunitas ini. Iya benar Pak. Kalau di lele itu dia mengurangi tingkat kematian kata Iya saya. iya kematian. Nah, ini banyak keuntungannya Pak. Ini juga Sampahnya habis ya. sampahnya habis. Tidak, Sampah ini juga bisa jadi pupuk Pak. Ya, artinya yang sisa terakhir Ya sampah ini. dedeknya ini bisa Ya, jadi ini sampah-sampah kompos, ya? dari sampah-sampah organik itu. Nah, pengambilan sampahnya dari bagaimana ini? Kita masih manual Pak. Oh, keliling Cara ke panen. rumah-rumah Oh penduduk atau gimana? Atau ya kita masih keliling pakai motor. Di rumah-rumah makan itu, di warung-warung, di tempat warga kita ambil tiap pagi Pak, kita ngambil. Terus ada kendala selama ini, kendala apa Mas yang Kendalanya banyak Pak. Kita keterbatasan modal, keterbatasan alat, kadang banyak gagalnya Pak. Kita mulai dari sini dari nol. Awalnya kita ya cuma cari-cari tahu dari teman-teman. Dengan keterbatasan ilmu, kita ada tekad yang kuat, ada niat, kemauan, ya alhamdulillah sampai sekarang kita berhasil ya bisa Kalau jalan. tadi butuh modal itu untuk apa? Ini semua Pak, ini awalnya dari hasil
kita jualan maggot sama. Jadi untuk menambah perbesar ini. Iya. Perbesar Ini apa emang ini namanya? semuanya ini kita dari nol, dari alat seadanya. Maksudnya Kita tadi dari butuh modal ini untuk memperbesar ini ya. Untuk memperbesar ini Pak, ini kan bisa jadi Jadi apa, kandang-kandangnya ya? Iya, untuk produksi ini maggot kering, Oh ya, jadi maggot kering. ini ya. juga bisa jadi minyak atau Jadi kalau maggot kering itu kan untuk ikan hias Pak. oh iya. Ikan koi. Ya, lebih mahal itu ya? Ya lebih mahal, itu 1 kilo bisa di atas. Itu yang 50. dikeringin ini yang begini Ya, ini, apa yang Pak. udah hitam? Ini. Oh yang masih segar ini ya, Iya. dikeringkan ya. Iya. Itu kan yang satu botol kecil gini sampai 40 atau 50 ribu itu ya? Minyaknya. Bukan yang maggot kering untuk Oh, yang kering itu 60.000 Pak. Ya 60.000. 60.000. Mas, ada penyakitnya nggak maggot ini? Maksudnya dia kena Nggak ada Pak, selama ini nggak ada, sehat-sehat terus Pak. begitu? Karena maggot ini ya binatang rakus. Begitu telur, jadi Begitu telur, dia menetas, jadi kasih maggot ini makanan, kasih udah, makanan tinggal udah, gedein aja. iya, Oh, berarti segampang itu ya? segampang itu. Ya namanya juga penghap sampah. Iya. Jadi penghasilannya sebulan bisa satu. Kalau di Telur telur Secara itu keseluruhan? secara keseluruhan ada sih Pak, pembukuannya saya kurang, Bisa sampai ratusan juta? belum nyampe Pak, Belum. belum nyampe Pak. kalau telur tadi 400 gram ya? Iya, 400 400 gram per bulan. Dengan harga 3.500. Iya. Kalau ini rata-rata sebulan berapa ini? Kalau ini sebulan rata-rata Itu semuanya dijual atau sebagian untuk udah dikasih ke perkembangan. pakan ini? sebagian dijual. Jual rata-rata berapa sebulan? Kalau per kilonya itu aja 6.000 Pak. 6.000 dia Ya tergantung rata-rata berapa ini? Banyak. berapa kilo. Kalau per bulan itu Satu bisa kintal dapat nyampe lebih Pak, lebih dari 1 kintal. Sebagian untuk ke kolam ikan dan ayam ya? Iya Pak. Kan melihara ayam juga Pak Dwi ini ya? Iya, ayam petelur. Itu sebagian pakannya dari sini? Bukan Pak, kalau saya pakan petelur, ayam petelur bukan dari ini. Oh, Ini dia- untuk entok sama Oh entok. ayam kampung kalau tempat saya. Ya ini Oh ayam entok ayam kamu. Entok itu untuk telurnya atau untuk daging? untuk dagingnya Pak. Oh untuk dagingnya. Dagingnya ya. Dagingnya. Kalau ayam juga ayam daging ya? Iya, Kampung ya? ayam kampung. Ayam kampung jual daging Pak. Itu berapa banyak ayam kampungnya? Kalau ayam kampung cuma sedikit Pak. Kalau entok juga habis saya bongkar kemarin. Ini sisanya yang di belakang juga ada entok Pak. Ya. Oke. Setelah maggot ini dewasa 2 minggu siap panen. Ini semuanya nggak kita jual Pak. Ini kita sisihin untuk pembibitan. Oh ini. Untuk bibit sendiri. Nah Ini ini namanya dari maggot dewasa jadi prepupa. Ini namanya prepupa. Jadi prepupa nanti dia jadi kepompong, jadi pupa, baru dia jadi lalat yang di kandang tadi itu. Nah ini dari prepupa ke apa? Jadi lalat hitam itu berapa lama? Ini membutuhkan waktu cukup lama Pak. Bisa nyampe 2 mingguan. 2 minggu juga ya dari sini jadi lalat ya. Iya Pak. Nah dari lalat sampai nelor itu cuman berapa lama? Dari lalat sampai nelor Iya. itu cuman sekitar 4 hari Pak. Oh gitu. Jadi hidupnya 4 hari lalat. Iya. Seminggu lah ya. Oke. Belajar banyak bahwa sampah pun bisa bernilai uang. Jadi apapun selama kita punya kemauan yang kuat maka ada hasilnya. Jangan lupa untuk tetap berusaha. Rezeki insya Allah akan mengikuti.